Salam jumpa pembelajar dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam atau kita biasa mengenal sebagai IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda, maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, seperti alam, jagat raya, beserta isinya, bahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam atau IPA, kita harus memiliki kaidah-kaidah ilmiah. Meliputi metode ilmiah, yang mana metode ilmiah ini adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tentunya sebagai seorang akademisi, metode ilmiah ini sangat tidak asing lagi buat kita. Bagi teman-teman yang baru bergabung di dalam dunia akademik, tentunya metode ilmiah menjadi sangat vital untuk digunakan di dalam kegiatan secara akademis. Selanjutnya, ada kriteria ilmu pengetahuan, yang mana kriteria ini harus bersifat logis, objektif, metodik, sistematis, berlaku umum atau universal, dan berkembang. Kriteria ini ya akan selalu memiliki sifat-sifat demikian. Artinya logis masuk akal, objektif tidak berdasarkan pemikiran sendiri, ya, tidak berdasarkan opini sendiri atau tidak berdasarkan egosentris seorang pemikir, ya. Metodik, ya, metodik ini adalah bagaimana penggunaan metode-metodenya, bagaimana kita menarik sebuah permasalahan itu dari definisi deduktif ataupun induktif yang secara umum ataupun secara khusus ke umum. Sistematis, lalu berlaku untuk umum. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa berlaku untuk umum merupakan bagian dari metode ilmiah yang mana di dalam kajian keilmuan kita harus berdasarkan fakta, data di lapangan yang sifatnya data tersebut materialistis dan universal. Lalu metode ilmiah memiliki perumusan masalah, yang mana perumusan masalah ini tentunya nanti ketika kita ingin belajar sesuatu atau kita ingin memecahkan permasalahan, kita harus memiliki yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini bisa berbentuk konsep atau identifikasi masalah, nanti ujungnya adalah sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan itu mendekati hipotesis. Ya, misalkan kita ada di lingkup yang ingin melakukan kajian tentang fenomena sosial atau fenomena cyberbullying misalkan. Nah, dari fenomena cyberbullying itu bisa kita buat rumusan masalah tentunya, misalkan bagaimana kondisi cyberbullying di kota Tangerang misalkan. Nah, dari rumusan masalah itu kita bisa menarik hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Yang mana dugaan ini bisa berasal dari hipotesis menggunakan perbandingan, yang mana perbandingan itu misalkan kita ingin melihat komparatif atau studi komparatif membandingkan dua fenomena atau dua variabel, atau juga hipotesis ini bisa untuk melihat prediktif atau memprediksi. Bisa juga hipotesis ini
melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, untuk mengetahui metode ilmiah, setelah kita melihat atau menggali lebih dalam hipotesis, kita akan melakukan pengujian, yang mana pengujian ini merupakan eh, hasil dari apa yang kita pertanyakan. Misalkan kita ingin menanyakan mengenai pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap kebutuhan pokok. Berarti yang kita pertanyakan apakah terdapat pengaruh ya jika BBM itu naik, maka bahan pokok itu pun akan naik. Nah, ini perlu pembuktian ya dari hipotesis tersebut, perlu pembuktian dan pengujian. Nanti dari pengujian tersebut akan menjadikan kesimpulan atau hasil yang kita dapat, kita bisa tarik garis besar atau kesimpulan yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya, sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini terkait dengan etis, tidak etis, ya, bagaimana seorang peneliti itu bersikap jujur, terbuka, toleran. Jujur artinya tidak melakukan sebuah plagiasi, ya, tapi tentunya di dalam penelitian ini boleh, sangat dianjurkan atau sangat sekali disarankan untuk melakukan pendekatan state of the art, yang mana kita harus menarik sebuah kesimpulan, menarik sebuah hipotesis itu berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu. Tapi kejujuran di dalam ilmiah yaitu tidak melakukan ya pengarangan data ataupun pengkopian data. Lalu terbuka. Terbuka ini bersifat universal juga, sangat dekat dengan sifat universal. Artinya hasil dari penelitian ilmiah atau pendekatan ilmiah itu bisa dipublikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu toleran artinya tidak menyinggung banyak pihak, ya, tidak melakukan penelitian yang berdasarkan kajian yang tidak empiris, itu termasuk ke dalam toleran. Lalu optimis, yang mana optimis ini terkait dengan bagaimana peneliti itu sudah mengetahui hasil penelitiannya dari kajian hipotesis yang sudah diterapkan. Lalu berpikir skeptis, artinya skeptis ini tidak gampang puas, lalu mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan kajian-kajian keilmiahan. Misalkan kita mempertanyakan kenapa sih barang-barang itu bisa naik, kenapa seseorang bisa melakukan tindak korupsi, atau kenapa itu bisa dikatakan sebagai sikap skeptis di dalam ilmiah. Nah, ini sangat penting bagi seorang akademisi memiliki sikap skeptis dalam menjalankan prosedur ilmiah. Kreatif dan inovatif artinya melakukan sebuah terobosan-terobosan yang kiranya sangat penting dan urgent di dalam sebuah kajian keilmiahan. Lalu kita masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan alam. Di sini ada yang namanya klasik dan modern. Yang mana klasik dan modern ini bukan dilihat berdasarkan ya, bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu, penggolongan, lebih mengacu kepada konsep atau cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. Jadi klasik dan modern terkait dengan cara menganalisis fenomena alam. Lalu klasik di dalam IPA ya, atau IPA klasik, telaahannya mengikuti kaidah ilmu tradisional dan bersifat makroskopik. Contohnya kecepatan mobil, regenerasi cara cangkok ya. Artinya bersifat makro
Ya, ini disebut sebagai klasik. Nanti kalau misalkan kita belajar lebih jauh mengenai statistik, ada yang namanya analisis klasik, yang mana fungsinya untuk melihat kestabilan data yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya ada IPA modern, yang mana IPA modern ini terkait dengan yang sifatnya mikro, yang tadi makro ya, yang ini mikroskopik, analisis tinggi, abstraksi dalam. Ya. Jadi lebih mendalam kita mempelajari mengenai uh, ilmu pengetahuan yang modern. Contohnya kecepatan pesawat, luar angkasa, regenerasi, dengan kultur jaringan ya. Ini termasuk ke dalam ilmu pengetahuan alam modern. Lalu ruang lingkup IPA ya, ruang lingkup IPA ini terdiri dari ilmu sosial budaya dasar ya. Maksudnya ruang lingkup science lebih ke ilmu pengetahuan berdasarkan ilmiah, secara ilmiah terbagi menjadi ilmu sosial budaya dasar, ilmu pengetahuan alam ya. Ilmu sosial budaya dasar ini terkait dengan mempelajari kaitannya sosial-sosial atau perilaku dari manusia. Lalu ilmu pengetahuan alam mempelajari makhluk hidup ya, ada biologi dan ada benda mati atau sains fisik. Nah, sains fisik sendiri ya, itu merupakan ada yang matematika, ada statistik dan informatika, tidak termasuk kedua bidang ilmu, tetapi sangat mendukung penelitian dalam bidang ilmu tersebut. Jadi bidang ilmu itu ada sosial budaya dan ilmu pengetahuan alam. Lalu yang sangat mendukung adalah matematika, statistik, dan informatika. Lalu apa nilai sains? Sains memiliki merupakan usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi, sains ini ya bisa dikatakan pendekatan-pendekatan ilmiah, nanti ada social science, ada juga eksak ya atau scientist yang biasa kita gunakan untuk melihat kondisi alam. Nah, ini terkait nilai sains itu yaitu bebas nilai. Artinya suatu tuntutan yang ditunjukkan kepada ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan. Nah, ini bebas nilai ini memang sangat menjadi perdebatan ketika kita melakukan penelitian atau melakukan kajian ilmiah di negara-negara yang konvensional atau negara-negara yang masih terkait dengan tradisional berpikirnya. Karena bebas nilai ini seringkali bersinggungan dengan norma agama dan kepercayaan atau hukum politik. Nah, itu bisa juga bersinggungan dengan bebas nilai. Namun, untuk mempelajari sains, kita harus berpikir secara kritis mengenai bebas nilai. Jadi, nilai-nilai yang dapat bertentangan dengan sains, mungkin kita akan kesampingkan dulu, ya. Kita akan belajar full mengenai apa itu sains, terus pendekatannya seperti apa, dan kita juga harus berpikir kritis mengenai kenapa begini dan kenapa begitu. Selanjutnya yang kedua, sains harus rasional. Artinya, pemikiran yang menggunakan nalar secara logis, prinsip dan karakter ini juga menjadikan sains sebagai sebuah kaidah keilmuan yang pasti. Rasional ya merupakan bentuk nalar secara logis yang berdasarkan data. Artinya berpikir secara rasional memiliki based on data. Lalu selanjutnya, sains harus objektif. Yang mana objektif berarti sesuatu dengan fakta tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Hampir sama dengan bebas nilai, ya. Objektif ini terkait dengan fakta di lapangan. Kalau rasional itu terkait dengan logisnya, lalu objektif terkait dengan faktanya. Lalu ada rasional, objektif, dan yang terakhir ada sains harus dapat dibuktikan secara empiris.
Nah, empiris ini terkait sama penelitian sebetulnya. Jadi, dalam melakukan kajian ilmiah, nah ini mungkin bagi teman-teman yang baru saja bergabung dalam dunia akademik, pembuktian secara empiris ini adalah pengamatan, ya. Kita bisa mengamati segala sesuatunya dengan pendekatan metode ilmiah tentunya. Kita juga bisa melakukan eksperimen. Eksperimen ini nanti terkait dengan uji coba, yang mana uji coba dalam eksperimen biasanya menggunakan treatment atau penerapan khusus terhadap eh, dua atau lebih varian atau nilai yang akan kita ujikan. Misalkan di dalam eksperimen kita ingin melakukan pengujian terhadap, saya memberikan contoh social science karena memang video ini juga ditunjukkan untuk teman-teman yang berada di ilmu sosial. Misalkan kita ingin membentuk karakter satu karyawan perusahaan dengan pendekatan eksperimen. Bagaimana kita melihat karyawan tersebut dari sudut pandang permasalahannya, misalkan karyawan tersebut kinerjanya buruk, malas, terus datangnya kurang gitu ya kan. Dan kinerja karyawan tersebut atau sikap-sikap karyawan tersebut mempengaruhi nilai produktivitas dari perusahaan. Nah, ini yang disebut sebagai eksperimen ketika kita memberikan treatment khusus kepada para karyawan tersebut agar mereka memiliki tingkat atau kinerja yang baik sehingga produktivitasnya meningkat. Nah, kalau misalkan dilihat dari sudut pandang eksperimen, berarti adanya perubahan perilaku atau kinerja dari karyawan tersebut terhadap produktivitas. Nah, itu yang diukur harus produktivitasnya dan dibandingkan dengan beberapa plot eksperimen atau yang biasa kita sebut sebagai variabel kontrol dan variabel terikat. Lalu selanjutnya, studi ini masuk ke dalam ranah kajian. Biasanya penelitian itu disebut juga sebagai studi. Jadi pengamatan, eksperimen, studi ini biasanya deskriptif ya, dan penelitian yang mendalam atau penelitian secara kualitatif. Lalu periode perkembangan IPA. Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, manusia telah mengalami evolusi yang sangat besar. Dari mulai manusia itu hanya mempercayai mitos-mitos, dimulai dari kerajaan-kerajaan sebelum Masehi, yang mana mitos tersebut menjadi acuan dasar dari manusia untuk melakukan suatu tindakan, walaupun di zaman dulu orang-orang sudah memiliki teknologi untuk melakukan perubahan, misalkan membangun gedung, membangun piramida, membangun candi, atau membangun monumen, sudah melakukan prosedur ilmiah, yaitu biasanya menggunakan matematika dasar, bisa juga menggunakan ilmu fisika, tapi tidak masuk ke dalam metode ilmiah yang baku seperti sekarang. Makanya zaman dahulu itu disebut sebagai pseudoscience atau sains semu, yang mana sains semu ini merupakan keyakinan atau praktik yang diklaim memiliki sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Jadi mungkin di zaman dulu itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa jelaskan atau mereka sudah menggunakan teknik dan pendekatan ilmiah namun belum tercatat sebagai metode ilmiah. Lalu logika. Perkembangan logika ini juga ya terkait dengan bagaimana manusia itu bertahan hidup, mengembangkan budaya, mengembangkan karakter, mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan logika. Logika ini merupakan kecakapan untuk berpikir benar, ya, benar atau lurus. Lalu selanjutnya, ya, di mana perkembangan periode IPA itu mengalami lonjakan pesat pada saat revolusi industri. Revolusi industri ini masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin.
Sehingga lompatan itu menciptakan kapal api sebagai atau penggunaan bahan bakar batu bara sebagai landasan manusia melakukan pekerjaan atau membantu pekerjaan dan menggunakan mesin. Lalu selanjutnya, evolusi industri ini atau yang biasa kita sebut sebagai evolusi industri 0.1 terus mengalami perubahan hingga IPA modern, ya. IPA modern ini atau berbasis teknologi dalam produksi revolusi industri 4.0, yang mana pada era 90-an, era 80-an, berbagai teknologi sudah dikembangkan oleh manusia, seperti teknologi perang, teknologi pertanian, dan lain-lain. Tentunya terkait dengan revolusi industri ini sangat erat terkaitannya dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua, sehingga banyak negara-negara barat berlomba-lomba untuk mengembangkan mesin atau mengembangkan teknologi terkait dengan perang. Lalu selanjutnya telaah mikroskopik, ya, yaitu pada era ini juga di era sekitar tahun 90-an, ya, sampai saat ini juga masih dikembangkan, yaitu pengamatan secara mikroskopis, yang mana mikroskopis ini banyak sekali penemuan-penemuan mengenai kesehatan, mengenai zat, ya, bagaimana penemuan ini menjadi satu landasan ketika manusia itu menemukan banyak sekali persoalan-persoalan mengenai kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, ya, kita memasuki konsep baru atau modernisasi, yang mana modernisasi ini adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini ditandai dengan adanya atau banyaknya informasi-informasi terkait dengan big data, terus keamanan data dan penggunaan internet secara masif. Lalu yang sedang berjalan atau yang sedang dikembangkan saat ini adalah teknologi digital terkait dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang mana sebetulnya kita sudah menggunakan beberapa teknologi kecerdasan buatan seperti Google, ya, atau aplikasi-aplikasi di Android sudah menggunakan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, agar mereka mengetahui kondisi pasar seperti apa dan dapat memberikan treatment di pasar agar perusahaannya mereka berkembang. Selanjutnya, di dalam ilmu pengetahuan alam terdapat disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu ini yang tadi saya sudah singgung, ya, atau sudah jelaskan terkait sama dengan sains fisik, ya, dibagi menjadi fisika, kimia, astronomi, geologi, geografi, geofisika, meteorologi, oceanologi. Nah, ini termasuk ke dalam ilmu sains fisik. Lalu yang hampir dapat digunakan antara semua kajian ilmu, tentunya ilmu matematika. Matematika ini tentunya banyak sekali cabangnya, terkait misalkan di ilmu sosial ada matematika ekonomi, ada matematika kedokteran, ada matematika biologi. Ya, terkait dengan matematika yang ilmunya sangat banyak sekali, tentunya disiplin ilmu yang kita sangat butuhkan, ya, dengan matematika ini adalah statistika, ilmu yang mempelajari tentang data dan bagaimana manusia itu mengetahui kondisi atau gambaran satu wilayah, gambaran satu keadaan dan kondisi lainnya berdasarkan varian dan berdasarkan dari simpangan baku atau yang lainnya. Ya, ini disebut sebagai statistik. Lalu selanjutnya ilmu yang terkait dengan matematika adalah informatika, yang mana informatika ini yang sedang sangat dikembangkan, ya, masih terus berkembang. Informatika ini juga terkait dengan big data,
Selanjutnya di sini ada Sains Hayati, ya ini terkait dengan botani, zoologi, mikrobiologi, kesehatan, paleontologi, fisiologi, taksonomi. Nah, ini yang menggambarkan bahwa disiplin ilmu sains ini terkait dengan ilmu-ilmu makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu yang terakhir ada yang namanya soshum, yaitu social humanora, yang mana terkait dengan perilaku manusia, sosiologi, seni budaya, bahasa, sejarah, pendidikan, antropologi, psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Ya terkait misalkan komunikasi, ini masuk ke dalam social humanora. Nah, termasuk juga kajian ilmu kebidangan saya, kebetulan saya juga pendidikan, ya, termasuk ke dalam soshum. Selanjutnya, perkembangan interdisiplin ilmu pengetahuan dan teknologi terkait. Di sini ada sebuah irisan, yang mana irisan ini terdiri dari ilmu kimia, fisika, dan biologi. Terkait dengan biologi, memiliki interdisiplin kimia, fisika, dan biologi, contohnya adalah bioteknologi. Nah, multidisiplin ilmu ini sangat erat kaitannya antar disiplin ilmu. Jadi kalau misalkan saudara mempelajari IPA, mempelajari kimia misalkan, kimia ini sangat terkait dengan kimia itu sendiri, lalu ada interdisiplin ilmunya seperti kimia matematika, lalu ada kimia matematika, statistik, informatika, ya, terkait dengan multidisiplin ilmu tersebut. Lalu irisannya ya, di sini ada KB, kimia biologi, yang mana kimia biologi ini terkait dengan ilmu-ilmu yang kaitannya misalkan percobaan tempe ya, itu terkait dengan kimia dan biologi. Lalu ada KF, kimia fisika, irisannya antara kimia dan ilmu fisika. Lalu juga ada irisan antara fisika, itu juga terdiri dari ilmu fisika itu sendiri. Ada fisika interdisiplinnya, ada fisika matematika. Lalu ada interdisiplin di bawahnya karena irisannya berdekatan dengan biologi. Lalu ada interdisiplin biologi matematika. Dan tentunya lingkaran ini atau irisan-irisan ini sangat terkait dengan irisan yang besar yaitu sosial budaya. Yang mana sosial dan budaya ini selanjutnya di sini terdapat sikap, metode, dan produk ilmiah yang terkait dengan science attitude, yang mana science attitude ini merupakan kepercayaan atau keyakinan nilai-nilai, pendapat objektif, sifat jujur, ya, misalkan membuat keputusan setelah memperoleh cukup data yang berkaitan dengan problemnya, maka science attitude ini terkait sama norma yang akan dipegang teguh oleh seorang saintis atau ilmuwan. Yang mana norma ini tentunya tidak bertentangan dengan nilai bebas nilai. Norma ini misalkan seorang ilmuwan atau seorang saintis atau seorang akademisi ingin melakukan penelitian, dia harus selalu menempatkan pendapat yang objektif dan jujur apa adanya. Lalu yang kedua, ada scientific process, yang mana scientific process ini terkait dengan cara khusus dalam menyelidiki pemecahkan problema, misalkan membuat hipotesis, merancang dan melaksanakan eksperimen, mengumpulkan dan menyusun data, dan menganalisis dan sebagainya. Nah, proses ini yang harus dilalui oleh kita sebagai akademisi dalam melakukan pendekatan ilmiah terhadap apapun. Tanpa adanya proses saintifik ini, maka suatu hal itu tidak dapat dikatakan ilmiah. Karena tidak melalui prosedur pertanyaan, penelitian atau hipotesis,
ya, tanpa melakukan perancangan, tanpa melakukan eksperimen atau pengumpulan dan menyusun data serta menganalisis data, maka scientific proses ini tidak lagi menjadi atau keilmuan yang dikaji tidak termasuk ilmiah jika tidak melalui scientific process. Lalu scientific products, ya. Produk ini terkait dengan fakta. Fakta itu hasil temuan yang kita temukan, prinsip, hukum, teori, ya. Prinsip ilmiah itu nanti biasa contohnya ya, logam bila dipanasi akan memuai. Nah, ini merupakan fakta yang ada di alam yang bisa kita buktikan, kita uji dan kita lakukan eh, pengembangan terhadap prinsip-prinsip dasar atau yang disebut sebagai scientific product. Di dalam ilmu sosial bagaimana? Di dalam ilmu sosial tentunya ada yang namanya generalisasi. Biasanya berdasarkan banyaknya data atau misalkan berdasarkan banyaknya opini, maka opini itu bisa disatukan ya, bisa dilihat berdasarkan misalkan penduduk di kota X itu memiliki kecerdasan IQ di atas 150 atau 115. Maka fakta tersebut harus didasarkan dengan banyaknya atau eh, yang biasa kita sebut sebagai nilai alfa atau error. Tingkat kepercayaannya berapa persen. Lalu selanjutnya hasrat keingintahuan manusia, yang mana hasrat keingintahuan manusia ini yang menjadi landasan utama seseorang dalam melakukan pendekatan ilmiah, dalam melakukan percobaan-percobaan saintifik. Sehingga dengan hasrat dan keingintahuan manusia, maka muncullah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan coba atau kita ujikan. Tentunya bagi seorang saintis atau seorang akademisi, hasrat keingintahuannya itu didasari oleh apa yang dia dapatkan selama dia belajar. Bisa dari buku, bisa dari hasil penemuan orang lain yang dia pikir itu mungkin kurang sempurna, akhirnya disempurnakan. Nah, ini menjadi hasrat dan keingintahuan manusia. Bentuknya apa? Kita balik lagi ke scientific process. Ya, bisa hipotesis, bisa juga pertanyaan penelitian. Interaksi antar ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu mengandung arti bahwa filsafat ilmu ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari dari filsafat ilmu. Tentunya dalam mempelajari kajian ilmiah, ya prosedur ilmiah atau ilmu pengetahuan alam, semua berdasar atau berjalan dari kajian filsafat ilmu, yang mana filsafat ilmu ini nantinya akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.